Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kami akan mempresentasikan untuk melengkapi tugas kuliah dengan mata kuliah Ilmu Mantik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hashim Fanirin SPDI MAPD. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Suryadi, dan yang kedua adalah Slamet Riyadi. Kami akan mempresentasikan dengan judul materi Tasawur dan Tasdik. Definisi ilmu dan macam-macamnya berdasarkan substansinya. Berdasarkan substansinya, ilmu diklasifikasikan menjadi dua macam, antara lain ilmu qadim, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ilmu hadis, yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Ilmu sendiri menurut pakar mantik yaitu kemampuan hati dalam memahami secara umum. Walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, namun banyak perbedaan pendapat dalam memaknai ilmu mantik di antara para ushul dan pakar mantik, seperti hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Adawi. Pakar ulama usul fikih memaknai ilmu dengan sebuah keyakinan yang mantap dan sesuai dengan kenyataan yang ada dan diperoleh dari dalilnya. Menurut pakar ulama mantik, memaknai ilmu dengan suatu gambaran yang tertangkap di dalam hati, baik dalam bentuk kenyataan, i'tiqad, dugaan, dan atau kebodohan yang berlapis, atau zal murakab. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ilmu hadis yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Adapun ilmu tersebut secara karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu tasawur atau konsepsi dan tasdik atau legalitas. Tasyawur, definisi tasyawur yaitu proses memahami makna sebuah perkara atau sesuatu hal tanpa disertai dengan penyandaran hukum dalam hal tersebut. Adapun maksudnya yaitu gambaran makna dari sebuah perkara atau suatu hal yang berhasil terwujud dalam hati, namun tidak dengan disertai suatu hukum baik dalam bentuk penisbatan atau peniadaan. Tasyawur atau konsepsi tersebut juga dapat diartikan dengan proses pembentukan pengertian. Adapun definisi lain yang lebih mudah dipahami antara lain sebagai berikut. Tasyawur yaitu hasil yang merupakan usaha dari akal pikiran, yang mana dengan hal tersebut memperoleh hakikat yang tunggal atau mufrad. Seperti contoh Ahmad, petasan, rumah, kuda, pohon, kambing, dan sebagainya. Tasyawur yaitu mengetahui hakikat-hakikat tunggal daripada suatu objek dengan tidak mengikutsertakan penetapan terhadap hal tersebut. Misalnya seperti kata Ahmad saja atau kata pelajar saja. Adapun berikut skema daripada pengklasifikasian tasyawur. Antara lain, tasawur dibagi menjadi dua macam, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Slamet Riyadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Suryadi. Tasawuf dibagi menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Tasawur daruri, konsepsi aksiomatis tasawur yang didapat tanpa melalui proses analisa dan pemikiran yang mendalam, dengan kata lain mudah dimengerti, seperti halnya lapar, haus, dingin, panas, dan sebagainya. Adapun contohnya seperti gambaran pikiran mengenai hakikat panas, ingin, lapar, haus, dan sebagainya. Contoh lainnya ketika Anda membayangkan sate sapi, Anda tidak butuh waktu yang lama untuk membayangkan daging terpotong-potong kecil ditusuk
yang dimatangkan dengan cara dibakar. Ada banyak contoh-contoh lain yang sering kita temui di keseharian kita. B. Tasawur nadhari, konsepsi perhitungan. Tasawur yang didapat melalui proses analisa dan pemikiran. Tasawur ini juga bisa diartikan dengan pemahaman yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Adapun contohnya seperti gambaran pikiran mengenai hakikat manusia, listrik, komputer, telepon, dan lain-lain. Contoh untuk tasawur nazhari itu ketika Anda mencoba membayangkan malaikat. Anda membayangkan malaikat itu berwujud cahaya, berwarna putih dan memiliki sayap, padahal belum tentu juga malaikat itu sesuai dengan yang Anda bayangkan. Misalnya lagi ketika Anda mencoba membayangkan jin, muncullah bayangan-bayangan di akal Anda bahwa jin itu memiliki tanduk berwarna merah dan memiliki wajah yang menakutkan, meskipun wujud jin sebenarnya belum tentu sesuai dengan yang Anda bayangkan. Kemudian tasdik merupakan bentuk masdar dari kata sadaka yushadiku yang bermakna membenarkan. Tasdik secara bahasa dapat diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Syukriyadi Sambas memaparkan pengertian tasdik. Tasdik ialah mengetahui hubungan yang sempurna antara dua mufrad, baik hubungan tersebut mengadakan atau meniadakan. Dalam pengertian lain, tasdik adalah memahami atau ada atau tidaknya hukum di dalam suatu perkara. Adapun berikut skema daripada pengklasifikasian tasdik, antara lain yang pertama tasdik daruri, yakni tasdik atau pemahaman terhadap hubungan dua objek, tahu yang tunggal, mufrad yang dihasilkan tanpa memerlukan penalaran yang mendalam. Contohnya bilangan 1 ialah setengah dari 2. Tasdik daruri sebagai yang kita ketahui tentang daruri bahwa ia tidak membutuhkan penalaran yang panjang, sedangkan tasdik nazari membutuhkan penalaran. Contoh lain untuk tasdik daruri, misalnya ada orang sedang memasak air, tiba-tiba kawannya membuatnya kaget. Di saat bersamaan orang ini tidak sengaja menyentuh panci tersebut, lalu keluarlah ungkapan, "Panci ini panas banget." Apakah Anda perlu berlama-lama membenarkan pernyataan, atau Anda perlu membuat seminar untuk mengkaji apakah panci itu benar-benar panas? Tentu saja tidak. Seperti juga ada ungkapan-ungkapan langit itu di atas, air itu cair, 1/2 dari 2, dan lain sebagainya. Yang kedua, tasdik nazari, yakni sesuatu yang membutuhkan pemikiran mendalam atau sederhananya tasdik yang diperoleh dari hasil analisa dan pemikiran. Contohnya tentang tidak kekalnya alam semesta dapat dianalisa melalui hadis Nabi. Contoh lain untuk tasdik nazari adalah ketika ada ungkapan Indonesia itu maju. Untuk membuktikan kebenaran ungkapan tersebut adalah dengan cara menalar dan Anda tidak langsung menerima begitu saja kebenaran ungkapan tersebut. Ini berlaku juga untuk ungkapan Muhammad itu Nabi atau Allah itu satu-satunya Tuhan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, tasawur dan tasdik itu masing-masing terbagi menjadi 2, yaitu zaruri dan nazhari. Zaruri itu tidak membutuhkan penalaran yang panjang, sedangkan nazhari butuh penalaran. Ya, kurang lebihnya seperti itu pemaparan materi tentang tasawur dan ya dari kelompok kami. Terima kasih. Disempurnakan walhamdulillahirabbil alamin.